Hai semua, selamat datang di channel Otaku Anime. Pada video kali ini, Mimin akan melanjutkan pembahasan light novel Rokuaka yang sempat terhenti. Jadi, pada pembahasan sebelumnya, Glenn mendapat pemberitahuan bahwa ia akan dipecat dari pekerjaannya sebagai guru karena tidak menyerahkan tensi sihir. Kepala sekolah kemudian menyarankan Glenn untuk meneliti tentang Celestial Temple of Taum. Dan karena pihak sekolah tidak memberikan uang untuk ekspedisi Glenn kali ini, Glenn berencana menggunakan murid-muridnya. Namun rencananya ketahuan. Anggota ekspedisi Glenn pun terdiri dari Rumia, Riel, Kibul, Cass, Cecil, Lynn, Teresa, Wendy, dan juga Sistine. Mereka juga merekrut Albert sebagai pengawal mereka. Hanya saja saat hendak pergi ke Celestial Temple of Taum, tiba-tiba Albert mendapat panggilan untuk kembali ke Vegiten. Alhasil hanya tersisa Riel sebagai pengawal Rumia. Ekspedisi pertama Glenn pun dimulai. Dalam perjalanan, mereka mendapat serangan dari Shadow Wolf. Di saat semua orang mulai kewalahan menghadapi jumlah Shadow Wolf yang banyak, Celica muncul dan berusaha melindungi murid-murid Glenn dari serangan Shadow Wolf. Pada saat itu, Celica menggunakan sihir bernama Root Experience yang dimana ia bisa membaca ingatan dari suatu benda dan meminjam pengalaman dari pengguna sebelumnya. Seperti contoh saat Celica memegang pedang dari pendekat pedang terkuat dalam sejarah kekaisaran, maka Celica bisa meminjam pengalaman bertarung dari pemilik pedang tersebut seperti refleks atau gaya berpedang. Begitu juga sebaliknya, jika pemilik sebelumnya tidak berbakat atau apes, maka Celica juga ikut apes. Terungkap bahwa rupanya Celica berpura-pura menyamar sebagai kusir, dan dengan sengaja merubah rute yang mereka lalui untuk memangkas jarak perjalanan yang ditempuh. Awalnya Celica ingin menakuti mereka, tapi Celica tidak menyangka jika mereka akan bertemu Shadow Wolf. Sebenarnya Celica sudah lama tertarik dengan Celestial Temple of Taum. Jadi Celica memutuskan untuk diam-diam mengikuti Glenn, agar ia bisa bergabung dengan tim ekspedisi Glenn. Di dalam kereta, suasana canggung meliputi mereka semua, terutama bagi murid-muridnya Glenn. Mereka sangat gugup berdekatan dengan Celica, dan berusaha duduk sejauh mungkin darinya. Meskipun Celica merupakan seorang profesor di Akademi Sihir, tapi ia tidak memiliki tugas mengajar dan jarang berinteraksi dengan siswa, yang meninggalkan kesan bahwa ia sulit didekati. Mencoba mencairkan suasana, Sistine pun bertanya mengenai masa kecil Glenn. Selain penasaran, Sistine merasa iri dengan Celica yang telah bersama Glenn sejak kecil. Celica menceritakan bahwa 10 tahun yang lalu saat ia masih menjadi penyihir korps, ia mengadopsi Glenn yang tunawisma karena iseng. Celica mengungkapkan bahwa saat Glenn masih kecil, Glenn pernah memberinya sebuah hadiah sebagai hadiah ulang tahun. Karena Celica tidak tahu kapan hari ulang tahunnya dan juga ia tidak memiliki minat khusus terhadap hal semacam itu, akhirnya Glenn memutuskan secara pihak kapan hari ulang tahun Celica. Hadiah itu berupa liontin yang terbuat dari red magic kristal yang diciptakan melalui alkimia yang baru saja diajarkan oleh Celica. Dan setelah membuat beberapa potongan acak, Glenn menggantungnya di seutas tali dan mengubahnya menjadi liontin. Celica menganggapnya hanya potongan sampah. Meski begitu, Celica selalu membawanya kemanapun ia pergi. Mereka akhirnya sampai di Celestial Temple of Taum saat matahari mulai terbenam. Mereka memutuskan untuk mendirikan kamp dan mulai melakukan penjelajahan di keesokan harinya. Pada hari kedua mereka setelah tiba di Celestial Temple of Taum, Glenn memimpin ekspedisi, sementara Cecil dan Lynn ditugaskan untuk berjaga-jaga di luar jika kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ketika masuk ke dalam, mereka langsung disambut oleh roh-roh jahat, tapi mereka dengan mudah mengalahkannya. Mereka melanjutkan perjalanan dengan sesekali melakukan pertemuan dengan roh-roh jahat. Mereka pun mencapai tempat penyelidikan pertama mereka, yaitu tempat ritual. Di sana Glenn bertemu seorang gadis. Anehnya gadis itu mengatakan kepada Glenn lama tidak bertemu, seolah-olah mereka sudah pernah bertemu dan saling kenal sebelumnya. Tapi Glenn yakin jika ini adalah pertama kalinya ia bertemu gadis itu. Dan ketika Glenn mencoba menyerangnya, gadis itu pun menghilang. Pada malam kelima, Celica menggunakan sihir untuk membangun pemandian air panas. Para siswa merasa senang karena mereka tidak perlu lagi menyekat tubuh mereka dengan handuk basah. Semua murid perempuan bergegas ke pemandian air panas tersebut. Glenn memutuskan ke pemandian setelah murid perempuan selesai. Ketika Glenn sedang menggunakan pemandian air panas sendirian, Celica tiba-tiba muncul. Glenn yang melihat itu mencoba menjauh dari Celica.
Selika menggoda Glenn dan mengatakan bahwa ia tidak perlu malu-malu, karena mereka dulu saling mandi bersama. Tapi Glenn menjawab bahwa itu sudah lama sekali, lagi pula saat itu ia masih anak-anak. Glenn dan Selika kembali mengenang masa lalu mereka. Glenn meminta Selika untuk berhenti pergi ke labirin bawah tanah, karena setiap kali ia kembali pasti penuh luka, bahkan baru-baru ini Selika hampir kehilangan nyawanya. Tapi Selika tidak memberi jawaban sama sekali. Setelah Selika pergi dari pemandian air panas, tanpa disangka murid-murid perempuan datang lagi yang membuat Glenn secara refleks bersembunyi di dalam air. Selain melihat tubuh telanjang Selika, Glenn juga melihat tubuh telanjang murid-muridnya. Namun pada akhirnya Glenn tidak bisa menahan nafas dan keluar dari air, membuat semua perempuan kaget dan marah. Malam itu pun dihiasi dengan jeritan Glenn. Hari ke-6 yang menjadi hari terakhir ekspedisi, tim Glenn tiba di ruangan planetarium. Ketika mereka sampai di sana, semua orang mulai melakukan penyelidikan. Di sini, Sisten teringat dengan perkataan kakeknya Rido Fibel yang mengatakan bahwa di dalam perangkap planetarium ada sesuatu yang menghubungkannya dengan kastil langit. Oleh karena itu, Sisten meminta bantuan Selika untuk menyelidikinya. Tapi baik Selika maupun Glenn tidak menemukan sesuatu yang aneh, hingga akhirnya Rumia dan Sisten secara tidak sengaja mengaktifkan portal ke koridor bintang. Setelah mengaktifkan portal, Selika pergi dan menghilang, meskipun Glenn telah melarangnya. Glenn berencana menyelamatkan Selika seorang diri, tapi Cass menyarankan Glenn untuk membawa Sisten, Driel, dan Rumia bersamanya, karena menurutnya sangat berbahaya untuk pergi sendirian. Glenn akhirnya berhasil menemukan Selika di lantai 89 labirin bawah tanah. Glenn kembali meminta Selika untuk berhenti dan kembali bersama mereka. Tapi Selika menolak. Selika mengungkapkan bahwa ia telah menantang labirin bawah tanah selama bertahun-tahun. Tapi ia tidak bisa melewati lantai ke-49. Sementara dengan portret itu, ia bisa langsung ke lantai 89 yang membuatnya semakin dekat dengan kebenaran tentang keabadiannya. Tim Glenn kemudian diserang oleh Wade yang merupakan penjaga lantai 89, yang mengejutkan Selika bahwa Wade mengenal dirinya di masa lalu. Berdasarkan cerita dari buku Sources of Megalius, Wade mempunyai nama asli yaitu Alkan. Ia dulunya adalah seorang anti-hero yang melawan pahlawan. Meskipun ia bertugas di bawah Raja Iblis, Alkan adalah karakter yang lebih iblis daripada Raja Iblis itu sendiri. Wade mempunyai dua pedang bernama Sword Eater di tangan kanannya dan Wizard di tangan kirinya. Kekuatan pedang merah Wizard yang di tangan kirinya berguna untuk membatalkan sihir sekuat apapun. Bisa dikatakan pedang anti-sihir. Sedangkan pedang hitam Soweter yang di tangan kanannya dapat merusak jiwa penyihir. Efek jika terkena pedang ini, tubuh penyihir akan melemah sehingga mereka tidak akan bisa menggunakan sihir. Selain mempunyai dua pedang, Wade juga mempunyai sihir api setara sihir api Infinite Fire milik Selika. Bisa dikatakan Wade ini adalah musuh alami para penyihir, serta ia mempunyai kemampuan di mana saat ia terdesak ia akan semakin bertambah kuat. Selika mulai meluncurkan serangan sihir dan fisik, namun hanya dianggap seperti permainan anak-anak oleh Wade. Menggunakan pedang Soweter, Wade berhasil melukai Selika dan membuatnya tidak sadarkan diri. Di sini Glenn dan Riel berusaha untuk menghentikan Wade, tapi serangan mereka tidak berarti apa-apa bagi Wade. Ketika mereka semua mulai terpojokan, gadis yang ditemui Glenn di tempat ritual tiba-tiba muncul dan menghentikan pergerakan Wade. Meskipun ia hanya bisa menghentikannya untuk sementara waktu, gadis itu mengambil kesempatan untuk membimbing tim Glenn ke tempat yang aman. Selama di perjalanan, gadis itu kemudian mengungkapkan identitasnya sebagai Nameless. Nameless bukanlah nama aslinya. Nameless memiliki kemiripan yang mencolok dengan Rumia, tapi dengan rambut putih dan mata merah, bukan rambut pirang dan mata biru, dan kepribadian berbanding terbalik dengan Rumia. Nameless juga memiliki sayap seperti kupu-kupu di punggungnya. Nameless menyatakan bahwa wujud aslinya bukanlah sesuatu yang dapat dipahami manusia. Hanya saja ia mengubah wujudnya seperti sesuatu yang dapat dipahami manusia seperti ilustrasi di video ini. Nameless juga menghindari beberapa pertanyaan tentang dirinya sendiri dan memperingatkan mereka tentang bahaya saat ini yang mereka hadapi dan bahwa ia hanya bisa memberi mereka sedikit waktu. Nameless juga mengungkapkan kebenciannya terhadap Rumia. Tapi di sini tidak dijelaskan mengapa Nameless sangat membenci Rumia. Selika mulai tersadar dari pingsannya dan menyuruh Glenn untuk meninggalkannya karena ia menganggap dirinya sebagai beban yang akan menghambat mereka. Namun Glenn menolak karena Glenn telah menganggap Selika sebagai keluarganya. Jadi Glenn tidak bisa begitu saja meninggalkan Selika.
Selika yang mendapat serangan fatal saat melawan Wade mulai mengistirahatkan tubuhnya di gendongan Glenn. Tim Glenn terus menyusuri labirin yang tak berujung. Tapi tak lama kemudian mereka merasakan kehadiran Wade yang semakin mendekati mereka dengan cepat. Glenn yang merasa frustasi memutuskan untuk bertarung melawan Wade dan meminta murid-muridnya dan Selika untuk melarikan diri. Tapi Nameless mengatakan bahwa itu tindakan yang sia-sia karena jika Glenn terbunuh di sini, cepat atau lambat Wade akan mengejar dan membunuh mereka. Glenn dan Nameless pun terlibat pertengkaran yang sengit. Sistine kemudian menyarankan untuk menyerang Wade daripada melarikan diri. Menurut Sistine, jika semua orang saling bekerja sama, maka mereka bisa mengalahkan Wade itu. Akhirnya Glenn memutuskan untuk menyerang Wade bersama-sama dan mulai menyusun strategi. Menurut cerita, Wade atau Alkan mempunyai 13 nyawa, tapi ia sudah mati sebanyak 7 kali dan di pertarungan sebelumnya, tim Glenn berhasil menghilangkan 2 nyawanya. Jadi mereka hanya perlu membunuhnya sebanyak 4 kali. Ketika Wade muncul di hadapan mereka, mereka segera meluncurkan serangan sesuai dengan yang telah mereka rencanakan sebelumnya. Alhasil mereka berhasil membunuh Wade sebanyak 3 kali. Namun di saat nyawanya tersisa 1, Wade bertambah kuat, membuat tim Glenn terdesak. Di saat Glenn hampir terbunuh, Selika yang kesadarannya telah kembali mencoba mengaktifkan kartu trafnya My World. Arcana My World adalah sihir asli yang diciptakan oleh Selika. Keajaiban menghentikan waktu dan membekukan segalanya, namun hanya Selika yang dapat bergerak bebas. Selika menyebutkan bahwa ada komplikasi dalam mengaktifkan kartu ini, seperti jika tidak digunakan dengan benar, bisa beresiko kehilangan sihirnya selamanya. Tepat ketika Selika ingin mengaktifkannya, Nameless menghentikannya dan membawa Selika ke dunia roh untuk berbicara. Nameless menyuruh Selika untuk tidak menggunakan kekuatannya dan memintanya untuk melarikan diri. Tapi Selika menolaknya. Meskipun ia harus kehilangan sihirnya, namun ia ingin terus bersama Glenn, karena mereka adalah keluarga. Nameless lalu meminjamkan sedikit kekuatannya. Alhasil Selika berhasil mengalahkan Wade. Setelah serangan itu, Selika jatuh pingsan. Nameless lalu membawa Glenn dan timnya kembali ke base utama, tempat di mana portal aktif. Nameless sempat memberitahu Glenn dan Selika bahwa mereka harus kembali lagi ke Celestial Temple of Town untuk membuat keputusan penting mereka. Tim ekspedisi Glenn pun kembali ke Vegiten. Tesis Glenn mengandung asumsi bahwa pemerintah salah menilai tingkat bahaya dari Celestial Temple of Town. Glenn menginformasikan bahwa Celestial Temple of Town adalah tempat yang berbahaya. Dengan selesainya tesis Glenn tidak jadi kehilangan pekerjaannya sebagai guru. Dengan ini, volume ke-6 pun selesai. Oke guys, sekian dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.